Ya, oke. Kan kemarin ikut yang 2014 ya, 2014, 2018. Kalau lihat jadwal dari Piala Dunia itu kan 2022 ya di Qatar. Nah itu rencananya itu seperti apa tuh? Ya, jadi kita tetap ikutan gitu kan, udah mendaftarkan diri sampai terakhir kita juga udah memutuskan mau ikut tim yang mana gitu kan. Jadi ya skemanya sih masih kita akan tetap ikutan di Qatar 2022. Cuman memang tahun ini kemungkinan akan mengirimkan tim putri ya. Tim putri. Ya, karena memang 2018 sudah kita tim laki-lakinya, tim putranya. Karena mereka juga tahu kan track recordnya Indonesia kan udah pernah ngirim tim putra. Tim putrinya belum nih gitu. Boleh nggak kirim tim putri? Ya, kami rapatkan lagi kembali dengan sahabat anak dan juga TEN gitu. Juga kayak KDM gitu memutuskan kayaknya tahun ini bagus ya kalau kita tim putri yang dikirim, mengingat satu lagi yang paling penting adalah pesan dari SCWC ini suara anaknya gitu, untuk hak-hak anak di Indonesia ya, terutama kalau kita. Jadi anak-anak yang dikirim ini bukan cuma sebagai pemain bola atau orang yang berkompetisi di sepak bola, tetapi mereka juga mewakili suara anak Indonesia. Bahkan dari pihak Srichang United juga menekankan jangan cuma nyari anak yang jago main bola ya, itu bukan poinnya. Dia bilang, tapi kamu cari anak-anak yang memang harus harus punya potensi bahwa kayaknya nih mereka akan bisa ketika pulang bisa menjadi inspirasi nih buat teman-temannya. Ya, jadi inspirasi ya buat anak-anak yang role model kali ya. Role model di Indonesia gitu. Dan isu anak perempuan itu kan cukup besar ya di Indonesia sebenarnya kalau kita mau mengkaji lebih dalam gitu ya. Ada isu pernikahan anak, kemudian juga kekerasan seksual gitu kan, kemudian juga isu-isu anak-anak yang dalam tanda kutip dikomersilkan gitu kan untuk kepentingan seksual juga. Lalu ada semacam ketidaksetaraan gender juga ya, walaupun sebenarnya kalau ketidaksetaraan gender sekarang udah cukup terkikis lah, tapi masih ada yang kita bisa lihat. Jadi berangkat dari isu yang besar itu, kami sih berharap justru tim perempuan ini bisa jadi inspirasi lah buat anak-anak Indonesia, anak-anak perempuan Indonesia, anak-anak jalanan di Indonesia juga gitu. Nah, jadi itu ya, jadi di 2022 ini ada misi khusus lah istilahnya ya, untuk mengangkat tentang anak perempuan ya di Indonesia. Hak anak ya, hak anak pada umumnya, tapi kita berangkatnya dari anak perempuan. Sebenarnya selalu ada misi khusus lah. Namanya SCWC kan dia punya tema kan tiap tahun. Oh ya, temanya apa tuh? Nah, kalau tema tahun 2014 tuh I am somebody. I am somebody. Yang artinya bahwa ya saya ini adalah orang ya gitu. Jadi saya mesti dicintai, saya mesti dihargai gitu. Karena kan kita juga bisa melihat ya fenomena anak jalanan, orang banyak memandang itu sebelah mata gitu kan. Ya, betul. Tapi di 2018 tuh agak sedikit berubah gitu, karena memang mungkin kayaknya pesan sponsor besarnya mereka ya waktu itu jadi the future depends on you. The future depends on you. Gitu. Tapi sebenarnya dari Srichang United yang selalu digaungkan, bahkan mereka juga punya theme song, nanti bisa di search kali ya di YouTube atau apa, itu I am somebody. I am somebody. Mereka, jadi promotenya adalah I am somebody. Jadi karena saya seseorang, saya mesti dihargai, saya mesti dicintai, saya mesti dapat perlindungan, saya mesti mendapatkan hak-hak saya. Untuk anak-anak ini. Nah 2022 sih kayaknya masih bawa tema itu ya. Sebuah tema itu ya, yang I am somebody sama Futures Depend on You. Kalau Future Depends on You di 2018. Saya belum tahu sih karena summitnya masih tahun depan. Biasanya dia kasih tahu ketika udah summit kayak gitu. Oke, Kak Jess nih, pertanyaan terakhir nih. Nah, kalau selama mengikuti SCWC ini 2014, 2018 itu tujuannya sudah tercapai nggak? Nah, kira-kira dari KDM sendiri atau itu udah tercapai nggak itu? Iya, kalau kita kan tujuannya lagi-lagi ya, ini kompetisi memang ini kita pengen jadi jembatannya anak-anak ya, untuk bisa kalau mengubah hidup tuh terlalu besar gitu ya. Tapi
istilahnya jembatan untuk mereka punya step naik tangga selanjutnya lah gitu, next stepnya. Itu kita kepengen seperti itu dan menyuarakan hak anaknya itu sih gitu. Nah, anak-anak Indonesia itu kan punya kultur yang kurang bisa bersuara sebenarnya, Coach. Pendapatnya itu kayak ya mungkin karena kita tidak biasa hak partisipasinya kurang. Betul, partisipasinya tuh kurang gitu. Karena mungkin memang entah sistem kultur atau sistem pendidikan kita meniadakan suara anak-anak gitu. Nah, ini yang kita pengen, orang dewasa atau orang tua tuh lebih didengar dibanding anak-anak. Iya. Nah, ini yang kita pengen memunculkan ini loh, bahwa anak-anak itu juga bagian dari pembangunan. Jadi kalau pembangunan kita mesti ajak anak-anak ini juga mendengarkan, karena kan mereka juga akan jadi generasi penerusnya orang-orang yang sudah tua ini gitu kan. Jadi itu sih yang kita pengen sampaikan, walaupun memang evaluasi di 2014 tuh kita sempat itu tadi karena kita tidak memonitoring perkembangannya adik-adik ya kita miss lah gitu ya. Ya bersyukur ada beberapa yang tetap on the track gitu ya, mereka menyelesaikan sekolah, kemudian mereka punya pekerjaan yang lebih baik, bahkan sampai ada yang di bangku kuliah gitu. Tapi ada juga yang enggak gitu, yang kita masih sedih, aduh kayaknya dia kembali ke pattern hidupnya yang lama lagi ya gitu. Nah, yang di 2018 sih cukup, karena mereka juga usianya masih di bawah 18 ya. Oh iya, ini usianya berapa sih mereka? Oh iya, kalau usia yang dipilih dia memang kualifikasinya 14 sampai 17 tahun. 14 sampai 17 tahun. Betul, dan dia punya latar belakang jalanan, tapi dia harus sudah dibina, Coach. Itu dia ya. Gak boleh yang ambil copot-copot. Ya langsung ambil di jalan gitu ya. Itu jadi harus pembinaan, karena itu tadi yang paling penting adalah apakah dia bisa jadi role model buat teman-temannya. Iya. Gitu. Jadi kalau yang 2018 sih udah lumayan tercapai karena ada beberapa anak yang tadinya dari sekolah non formal. Iya. Kemudian mereka bisa masuk sekolah formal lewat jalur prestasi, masuk ke sekolah menengah atas gitu ya. Menurut kami sih ini lumayan ya 2018 lah. Tapi itu kan keunggulannya karena kita bisa monitoring perkembangannya mereka. Iya. Ya, jadi ada apa namanya kelebihan dan kekurangannya ya. Ya, selalu ya, memang kan program kayak gini tidak boleh yang ya udah gitu selesai udah, tapi kita mesti setelah kamu pulang kamu mesti ngapain. Ada tindak lanjutnya lagi. Ya, benar, follow up-nya. Dan itu yang memang diharapkan oleh pihak Street Child United-nya. Jadi mereka tuh kayak punya namanya theory of change. Theory of change untuk perubahan ya. Ya, jadi mereka term waktunya antara setahun sebelum keberangkatan sampai 1 tahun sesudah keberangkatan. Jadi 24 bulan lah. Jadi ada monitoring ya. Betul, dia harus seperti itu. Makanya kita juga akan mencoba untuk menggunakan theory of change-nya mereka itu sih untuk anak-anak ini. Iya. Oke, terima kasih nih Kak Jess nih ngobrol-ngobrolnya soal Street Child World Cup ya. Ini mungkin baru ya bagi kita ya untuk mendengar bahwa ada Piala Dunia Anak Jalanan ternyata. Iya, tapi ini beda sama Homeless World Cup ya. Oh iya. Ini jangan nyaru. Ada program lain ya, tapi ini memang khusus anak-anak dan semoga apa yang dilakukan oleh program bola Yayasan KDM ini bisa berlangsung dengan baik dan anak-anak yang ikut serta itu bisa ada perubahan lah. Ya, perubahan dari sikap, perilaku, kemudian mungkin untuk masa depannya. Ya, betul. Harapan kita gitu. Terima kasih nih Kak Jessica atas ngobrol-ngobrolnya. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi. Ya, terima kasih Coach David. Ya.